Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di edisi Langkah dan Kata, saya ingin membahas sebuah nasihat. Saya banyak mendengar sebuah nasihat, jangan lelah jadi orang baik. Dari nasihat ini timbul pertanyaan, apakah jadi orang baik itu melelahkan? Dan saya coba ulik beberapa alasan dari banyaknya sumber yang sudah saya pelajari. Dan saya ingin coba memaparkan, jadi baik kenapa bisa sangat melelahkan. Mungkin ini ada beberapa alasan yang ingin saya coba jelaskan kepada kalian. Untuk alasan yang pertama, mengutamakan kebutuhan orang lain. Jadi gini, ketika kita menjadi baik, kita itu seringkali mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Ini bisa membuat kita merasa lelah karena kita tidak memiliki waktu dan energi untuk diri kita sendiri. Dan untuk alasan yang kedua, kenapa orang baik itu melelahkan? Karena menghadapi ekspektasi orang lain. Jadi penjelasannya gini, ketika kita menjadi baik, orang lain seringkali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita. Ini bisa membuat kita merasa tekanan dan lelah karena kita harus memenuhi ekspektasi tersebut. Dan untuk yang ketiga, mungkin mengatasi konflik dan masalah. Jadi penjelasannya gini, ketika kita menjadi baik, kita seringkali harus menghadapi konflik dan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Ini bisa membuat kita merasa lelah karena kita harus mengatasi masalah tersebut. Dan untuk alasan yang keempat, perihal mengatur emosi. Jadi penjelasannya gini ya, ketika kita menjadi baik, kita seringkali harus mengatur emosi kita sendiri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini bisa membuat kita merasa lelah karena kita harus mengontrol emosi kita. Dan untuk alasan yang kelima, menginvestasikan waktu dan energi. Jadi penjelasannya, ketika kita menjadi baik, kita seringkali harus menginvestasikan waktu dan energi kita untuk membantu orang lain. Ini bisa membuat kita merasa lelah karena kita tidak memiliki waktu dan energi untuk diri sendiri. Namun, perlu diingat bahwa menjadi baik tidak harus melelahkan. Kita bisa menjadi baik dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan. Kita bisa memilih untuk membantu orang lain dengan cara yang tidak membuat kita merasa lelah, seperti dengan memberi waktu dan energi kita secara efektif dan efisien. Dan menurut versi saya sendiri ya, menjadi baik itu sering disalahpahami. Jadi gini, banyak orang mengira jadi baik itu selalu mengalah, selalu ada, selalu kuat, selalu bisa dimintain tolong. Padahal baik tanpa batas itu sama dengan lelah tanpa akhir. Jadi beberapa alasan versi saya ya, kenapa jadi baik terasa melelahkan. Jadi yang pertama, kebaikanmu tidak selalu dibalas kebaikan. Kadang justru dianggap kewajiban. Saat kamu berhenti, kamu dibilang berubah. Dan untuk yang kedua, kamu menekan diri sendiri. Demi tidak mengecewakan orang lain, kamu mengabaikan capekmu sendiri. Dan yang ketiga, tidak semua orang menghargai niat. Jadi mereka hanya menghargai hasil. Mereka lupa perjuanganmu, yang diingat hanya kenapa sekarang tidak seperti dulu. Dan yang keempat, baik hati sering disamakan dengan lemah. Akhirnya kamu diperlakukan seenaknya. Dan yang kelima, kamu lupa batasan. Menolong tanpa memilih, memberi tanpa menakar, mendengar tanpa pernah didengar. Makanya perlu diingat, menjadi baik tidak perlu harus mengorbankan diri sendiri.
Kamu boleh kok bilang tidak, menjaga jarak, memilih siapa yang pantas menerima energimu, lelah tanpa harus merasa bersalah. Sedikit penjelasan lagi, baik itu mulia, tapi baik yang bijak itu menyelamatkan. Dan untuk versi agama yang saya pelajari, menjadi baik itu perintah, namun menjaga diri juga amanah. Jadi gini, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menyakiti diri sendiri demi menyenangkan manusia. Kebaikan yang benar bukan yang membuat kita hancur, tetapi yang mendekatkan kita pada ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia, namun beliau pun memilih kapan memberi, kapan diam, kapan menolak dengan lembut, karena kebaikan tanpa hikmah ya akan berubah menjadi beban. Jika hari ini berbuat baik terasa melelahkan, mungkin bukan kebaikan yang salah, tetapi arahnya. Baiklah karena Allah, bukan karena ingin diterima. Menolonglah dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Memberilah sesuai kemampuan, bukan demi menjaga penilaian manusia. Karena pada akhirnya, yang menenangkan bukan pujian manusia, melainkan hati yang tetap utuh dan amal yang diterima di sisi Allah. Berbuat baik itu ibadah, menjaga diri agar tidak lelah berlebihan juga ibadah. Jadi saya tekankan kembali, perihal nasihat jangan lelah jadi orang baik. Akan saya perpanjang, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak selalu dibalas hari ini ya, tidak selalu dipuji, bahkan sering disalahpahami. Namun, setiap niat baik yang tulus tetap dicatat, tetap bermakna, dan tetap punya jalan pulang. Menjadi orang baik bukan tentang terlihat sempurna di mata manusia, tapi tentang menjaga hati agar tidak ikut rusak oleh keadaan. Boleh lelah, boleh kecewa, tapi jangan biarkan dunia mengubahmu menjadi seseorang yang asing bagi nurani kamu sendiri. Teruslah berbuat baik dengan batas yang sehat dan niat yang lurus, karena kebaikan sejati bukan untuk manusia semata, melainkan untuk ketenangan hati dan ridho Tuhan. Mungkin sedikit saja pemaparan dari saya. Kalau kalian punya jawaban lain, silahkan tulis di komen dan ceritakan bagaimana kebaikanmu yang tidak membuat kamu lelah. Sehat-sehat orang baik.